Pulau Maluku dan Papua memiliki keindahan yang tidak perlu diragukan lagi. Namun, tahukah kalian bahwa Pulau Maluku dan Papua juga memiliki fakta unik yang menarik? Kalau begitu, mari simak bersama videonya. 1. Maluku menjadi nama daerah tertua di Indonesia. Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku, Indonesia. Maluku berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-mulk. Al-mulk berarti sebagai tanah, atau pulau, atau negeri para raja. Hal ini memang benar karena Maluku sampai sekarang pun terdiri atas negeri-negeri kecil yang lumayan banyak dengan rajanya sendiri-sendiri. Pendapat kedua menyatakan kata Maluku berasal dari bahasa Ternate, yaitu kata Maloku atau Maloko. Dua kata itu, Moloku atau Moloko, sama-sama berarti sebagai tanah air. Menurut catatan sejarah dan prasasti, Provinsi Maluku ini berdiri sama dengan kerajaan yang ada di Timur Tengah pada masa pimpinan Firaun. 2. Kota Ambon sebagai kota musik dunia. 31 Oktober 2019 nampaknya menjadi sejarah baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Ambon. Sebab kini kota Ambon punya julukan baru, yaitu Kota Musik Dunia versi Badan Kebudayaan PBB UNESCO. Perjalanan panjang Ambon sebagai kota musik akhirnya berbuah manis. Wacana kota Ambon mendeklarasikan diri sebagai kota musik dunia sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sejak tahun 2011 silam. Tahun ini, kota Ambon berhasil masuk dalam bagian 66 jaringan kota kreatif yang terpilih oleh UNESCO dari beberapa kategori, mulai dari literatur, desain, gastronomi, film hingga musik. Melansir Detikom, ada beberapa hal yang menyebabkan kota Ambon dinilai pantas untuk menjadi kota musik. Menurut Direktur UNESCO City of Music Mannheim, Jerman, Rainer Kern, Ambon memiliki banyak potensi, baik itu kualitas bermusik, keragaman sosial dan budaya yang dianggap nilai yang berbeda. Musik adalah bagian dari hidup orang Ambon. Warganya dianggap sangat mendukung pertumbuhan ekosistem musik di kota Ambon. Bakat alam yang dimiliki para pelaku seni asal Ambon pun dianggap mampu memenuhi kebutuhan ekonomi warganya. Hampir seluruh masyarakat Indonesia pun mengetahui jika warga Ambon Manise memang dikenal dengan musikalitas yang tinggi, sehingga kerap muncul istilah Ambon bernyanyi sepanjang hari. Sejumlah penyanyi dan musisi berkelas pun tak sedikit yang berdarah Ambon, seperti Glenn Fredly, Barry Likumahua, Melly Manuhutu, hingga Gamaliel Tapiheru. Prasidya Puspa, CNN Indonesia. 3. Bumi seribu pulau yang kaya akan rempah-rempah. Sebelum masa penjajahan, Maluku menjadi poros perdagangan rempah dunia dengan cengkih dan pala sebagai barang dagangan utama. Hal ini membuat Maluku dijuluki sebagai Kepulauan Rempah hingga hari ini. Rakyat Maluku berdagang dengan para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara maupun mancanegara seperti pedagang-pedagang Tionghoa, Arab, dan Eropa. Kekayaan rempah ini pun menjadi daya tarik bangsa-bangsa Eropa yang pada akhirnya menguasai Maluku, dimulai oleh Portugis dan terakhir Belanda. Tome Pires dalam bukunya Summa Oriental Quetrata do Maroso ate Auscins atau Ikhtisar Wilayah Timur dari Laut Merah hingga negeri Cina mengisahkan pengalamannya selama berada di Nusantara pada awal abad ke-16. Ia menulis, para pedagang Melayu berkata bahwa Tuhan telah menciptakan Timor untuk kayu cendana, Banda untuk pala, dan Maluku untuk cengkih. Barang dagangan ini tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia kecuali di ketiga tempat ini. Saya telah bertanya kepada banyak orang dengan sangat cermat dan sabar mengenai apakah ketiga komoditas tersebut dapat ditemukan di tempat lain, dan semua orang menjawab tidak. 4. Papua sebagai pulau terluas di Indonesia. Pulau Papua merupakan batas ujung timur dari Indonesia. Papua adalah pulau terluas di Indonesia yang memiliki luas kurang lebih 418.707,7 km persegi atau 4 kali luas Pulau Jawa. Wilayah Pulau Papua menjadi wilayah terbesar kedua di dunia setelah Greenland.
Pada awalnya, Papua dikenal dengan nama Irian Jaya. Kemudian, perubahan Irian Jaya terjadi pada tahun 2003 dengan nama Papua, untuk bagian timur dan bagian barat dengan nama Papua Barat. 5. Memiliki salju abadi terakhir di Indonesia. Pertanda baik untuk tim observasi Puncak Es Jayawijaya muncul di hari keempat. Pagi datang dengan langit cerah tanpa kabut. Tim observasi kembali bersiap di Bandara Aing Buging, Tembagapura. Agenda hari ini masih sama dengan rencana hari penerbangan sebelumnya, mendarat di Puncak Es Jayawijaya dan mengukur sisa volume dan umur es yang pernah kita klaim abadi. Tim tinggal landas dari helipad. Kami bergerak ke ketinggian 5.000 kaki atau sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Helikopter melaju secepatnya ke Puncak Jaya. Sekitar 10 menit penerbangan, tim akhirnya bisa melihat Puncak Es Jayawijaya. Sangat jelas, terhampar di hadapan kami. Menurut pilot kami, inilah cuaca paling cerah dalam 2 pekan terakhir. Sayangnya, rencana pendaratan gagal. Tidak ada pijakan aman untuk pendaratan heli di atas es yang semakin susut. Dalam kondisi cuaca secerah ini, inilah kondisi atau jarak terdekat kita melihat salju abadi. Inilah sisa yang kita punya di salju di Puncak Jayawijaya. Dan kita memang tidak bisa memaksakan diri untuk mendarat karena landasan untuk heli itu tidak memungkinkan karena sudah mulai surutnya sisa salju yang ada di sini. Kalau kita bisa melihat di situ ada pori-pori salju. Pori-pori itu sudah terisi oleh air-air yang juga bisa mempercepat laju melelehnya salju di Puncak Jaya ini. Tidak hanya panas yang terjadi karena pemanasan global, tapi pencairan es-es yang ada di salju atau Puncak Jayawijaya ini juga terjadi karena curah hujan yang tinggi sehingga es bisa terjadi meleleh baik dari pengaruh dari puncak atau permukaan es juga dari bawah atau dasar. Kita lihat batu-batu di sini sudah mulai terekspos. Batu menyerap panas dan mengantarkan panas itu ke salju sehingga salju juga meleleh dari bagian bawah puncak di Jayawijaya ini. Dan inilah saat saya dan Anda melihat tahun-tahun, bulan-bulan, bahkan hari-hari terakhir dari salju yang ada di Puncak Jayawijaya yang tidak lagi abadi. Heli terbang berputar beberapa kali di atas puncak es. Saya tidak tahu harus merasa bangga atau berduka. Bukan karena kecewa rencana mendarat di puncak es gagal, tapi ini adalah momen langka, bahkan mungkin yang terakhir bagi kami sebelum punahnya es abadi Indonesia. Bahan bakar menipis. Pilot heli terpaksa membawa tim kembali ke Bandara Aing Bugin, Tembagapura untuk mengisi bahan bakar. Dari Tembagapura, tim melanjutkan perjalanan ke Bandara Moses Kilangin di Kota Timika. Najib Habibie menuturkan meski tim tidak bisa mendarat, proses observasi masih bisa menggunakan indikator lain untuk menentukan peluruhan es di Puncak Jaya masih terjadi. Dari warna batuan yang ada di sekeliling salju tadi, sebetulnya kita bisa menganalisa di mana kalau yang warnanya lebih cerah itu batuan yang baru saja tersingkap. Kalau kita lihat tadi memang secara visual perubahannya sangat besar. Tapi memang kita belum punya data pastinya berapa penurunan untuk tahun 2016 sampai 2018 ini. Sampai tahun 2016 sekitar 10 meter kalau dibanding dengan tahun 2010. Kemudian dari kita melakukan perhitungan regresi namanya ya, itu dengan data model perakiraan suhu itu paling tidak ya maksimal kemungkinan tahun 2025 akan habis. Tidak lama lagi Indonesia akan kehilangan es abadi. Meski penelitian mengenai dampak hilangnya es Puncak Jaya terhadap iklim, alam, maupun kehidupan masyarakat sekitarnya bahkan Indonesia masih minim, namun mengabaikan kondisi ini juga tidak bijak. Inilah salju abadi terakhir Indonesia. Tidak ada yang bisa mencegahnya menghilang dan punah. Ini adalah indikasi sekaligus bukti bahwa perubahan iklim
memang bisa disangkal, tapi tidak bisa dihindari. Yogi Tujuliarto, Jaya Wijaya. 6. Terdapat tambang emas terbesar di dunia. Tambang Grasberg adalah tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia. Tambang ini terletak di Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia. Lokasi Grasberg yang berada di ketinggian sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut membuat area ini memiliki ekosistem alami yang belum tentu dapat dijumpai di daerah lain. Begini proses Freeport menambang emas di Papua. Untuk ambil biji tambang, dilakukan pengeboran dan peledakan. Setelah diruntuhkan, biji diangkut truk. Disalurkan melalui konveyor ke pabrik pengolahan. Masuk mesin penggilingan untuk dihancurkan menjadi pasir halus. Proses pengapungan untuk memisahkan mineral berharga. Kandungan tembaga, emas, dan perak akan menempel pada gelembung udara. Hasilnya berupa bubur konsentrat basah. Setelah dikeringkan, konsentrat dijual ke pabrik smelter. Seperti itulah fakta unik Pulau Maluku dan Papua. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.